Yang ini pun nggak apa-apa dipegang Kak, latihan. Iya. Ini lebih lembut ya, terus Iya. yang ini agak keras sedikit gitu ya. Jadi kalau misalkan dikatakan disfungsi ereksi, kalau misalkan derajatnya 1 sampai 2. Iya. Kalau normal di angka 3 Atau sampai 4, 4. iya. Kalau misalkan dia di kategori 2 dan 3 gimana, Dok? Nah itu biasanya ada kesulitan untuk memasukkan atau pas penetrasi ke liang vagina perempuan gitu. Jadi masih kurang puas. Kadang-kadang kalau misalnya nanggung-nanggung harus dibantu tangan gitu. Padahal yang bagus sebenarnya ya dia bisa mandiri aja, nggak harus dibantu tangan. Jadi untuk mungkin masuk. kalau yang derajat 4 ini udah tidak perlu bantuan apa-apa ya Iya. Dok ya. Jadi yang perlu bantuan itu 2 dan 3 gitu. 3 ternyata bisa mandiri juga. Kalau 2 biasanya harus pakai tangan. Oh gitu. Jadi yang 3 derajat 3 itu masih oke lah Masih ya oke. gitu. Yang nggak bisa harus dibantu itu 1 dan Iya. 2 Dua. gitu. Halo Tians Family, welcome back at Tians Inspirasi. Ruangnya kita mencari informasi mengenai kesehatan, gaya hidup, dan juga yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaan di kehidupan kita yang tentunya nanti bisa kita terapkan dan menjadi hal yang positif. Bersama saya host yang akan menjalani episode kali ini dengan Nina yang akan memandu kurang lebih 40-50 menit ke depan. Jadi hari ini seperti saya sampaikan, kita sudah ada 2 narasumber ya yang sangat cantik dan sangat luar biasa prestasinya. Yuk kita kenalan. Bersama saya sudah hadir yaitu Dr. Widya Juwita M. Biomed Spesialis Andrologi. Halo Dok, selamat datang. Apa kabar? Baik, thank you. Masih Nina. tetap cantik ya, Thank cetar you. membahana ya kan. Nah untuk Tians Family yang belum kemarin nonton episodenya ya, kemarin kita juga sama Dr. Widya ya. Dr. Widya juga sudah memperinformasikan mengenai masalah-masalah kemudian organ vitalnya para pria ini ya. Nah kenapa beliau bisa memberikan edukasi yang sangat informatif, karena beliau ini adalah lulusan dari Dokter Umum Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ya Dok ya. Kemudian beliau juga mengenyam pendidikan Master Biomed Anti-Aging Medicine di Universitas Udayana dan juga program dokter spesialis andrologi di Universitas Erlangga. Nah jadi udah bukan kaleng-kaleng lagi nih ya. Jadi yang belum nonton yang episode lalu saya sarankan untuk segera nonton deh. Di situ seru banget ya, obrolannya sangat edukatif, informatif, dan tentunya juga ada solusinya ya. Beliau juga Dr. Widya juga aktif di organisasi anggota Asosiasi Seksologi Indonesia dan Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi Indonesia ya. Beliau juga pernah mempublikasikan beberapa jurnal ilmiah dan mendapatkan penghargaan juara 2 presentasi oral di Kongres Nasional Asosiasi Seksologi Indonesia. Luar biasa sekali ya prestasinya ya beliau. Dan saat ini masih bertugas di ini ya Dok Rumah Sakit Hermina ya. Iya, Hermina dan Hermina, Mogot, di Bethsaida Gading Serpong, dan di Ciputra Citra Garden. Luar biasa ya prestasi Dr. Widya ini ya. Nanti kita akan bahas dengan beliau ya tentang topik yang tadi saya sudah sebutkan, kupas tuntas disfungsi ereksi. Nah di samping saya ini sudah ada nutritionist trainer dari Tians yang sangat cantik, yaitu Kak Harum. Selamat datang kembali. Halo, selamat datang kembali dokter. Nah pertanyaan saya yang pertama nih Dok, sebenarnya disfungsi ereksi itu apa sih definisinya Dok? Iya. Jadi disfungsi ereksi itu merupakan gangguan apabila membuat ereksi tidak bisa atau kesulitan untuk mempertahankan ereksi dalam suatu hubungan seksual. Seperti itu. Oh, jadi tidak bisa mempertahankan ereksi atau membuat gitu ereksi. ya. Nah, mungkin kalau misalkan ada yang belum tahu, ereksi itu maksudnya nih kalau bahasa awam saya mungkin bangun gitu ya, Dok Iya, ya. bangun. Si mesin ini bangun gitu, Bapak Ibu ya. Mesinnya tuh bangun. Jadi itu ada masalah di situ gitu ya, Dok ya. Jadi dia tidak bisa bangun atau
tidak kuat bangun gitu ya. Iya. Tapi keinginan itu tetap ada ya dok ya? Iya, bisa ada bisa enggak. Oh bisa ada bisa enggak. Kalau boleh tahu kok bisa enggak ada tuh kenapa dok penyebabnya dok? Iya, jadi penyebabnya itu macam-macam ya. Bisa karena fisik, misalnya ada gangguan kesehatan, atau bisa juga gangguan psikis, misalnya gangguan cemas, depresi, stres, itu juga bisa bikin nggak bisa bangun. Oke. Jadi pengaruh psikis juga ya nggak bisa Iya. bangun ya. Oke. Nah, memang kalau misalkan kita telaah lebih jauh ya, para pria ini ternyata juga sensitif ya gitu Tian Family. Jadi bukan hanya wanita kayaknya ya, pria juga untuk hal-hal seperti ini mungkin mereka juga sensitif gitu ya dok. Nah kalau boleh tahu dok, apa sih gejala-gejala bisa terjadinya disfungsi ereksi ini dok? Iya, gejalanya sih memang sulit membuat ereksi saat diinginkan maupun saat tidak diinginkan. Biasanya sih memang kalau udah pengen terus nggak bisa berdiri itu ganggu banget. Atau ada juga yang gembos di tengah. Jadi misalnya udah bisa nih ereksi atau udah bisa keras, tapi di tengah-tengah pas mau masuk atau pas baru masuk udah gembos lagi, kempes lagi. Itu juga merupakan gejala disfungsi ereksi. Oh gitu ya. Jadi begitu ya Tian Family ya. Pak, saya berharap paham ya. Masuk itu mau melakukan kegiatan seksual gitu ya. Jadi pada saat mau masuk itu tahu-tahu dia udah begini Gembos, lagi atau gitu pas ya. baru masuk gembos. gitu. Pada saat di dalam itu juga bisa Iya. gembos gitu ya dok ya. Aduh bahaya ya. Tadinya berarti si wanita udah siap, tapi akhirnya gembos di jalan. Iya. Jadi kayak naik motor ke tengah jalan bannya kempes gitu ya. Iya. Aduh susah. Oke. Nah itu kenapa sih dok? Maksudnya dari segi psikis juga pasti kan tadi ada ya. Nah selain itu ada nggak yang penyebab lainnya? Misalkan apa dari dia punya riwayat suatu penyakit gitu. Kalaupun ada riwayat penyakitnya apa sih yang paling banyak biasa terjadi dok? Iya, kalau misalnya pengaruh fisik terhadap disfungsi ereksi itu biasanya kencing manis, darah tinggi, kegemukan, kolesterol. Jadi 4 itu Iya, ya yang paling sama utama. penyakit jantung. Oh, sama jantung juga. Oh, oke. Kayaknya itu berarti 5 ya, 5 Iya, aja yang perlu diwaspadai Tian Family ya. Jadi 5 Yang riwayat sering. penyakit ini ya Iya. yang bisa berujung juga akhirnya ke disfungsi ereksi Iya. gitu. Oke. Nah, Tian Family, kalau misalkan nanti Tian Family ini kayaknya mungkin nonton episode kita yang lalu ya, Dokter Widya ini juga banyak memberikan ujangan-ujangan, nasihat-nasihat untuk kita semua untuk tetap menjaga kesehatan gitu ya. Terutama karena topiknya ini khusus untuk pria ya. Jadi para pria ini ayolah kurangilah sedikit ya kan merokok ataupun alkohol. Terus mungkin olahraga harus ini ya dok, harus rutin ya. Iya, konsisten. Konsisten. Nah, Aku mau nanya boleh gak? nggak boleh. Ini masih- Aku masih penasaran. Boleh. Boleh kakak. Soalnya kan kemarin itu di episode sebelumnya dokter kan sempat sampaikan bahwa disfungsi ereksi ini tidak hanya terjadi pada pria-pria dewasa. Iya. Oh iya tapi betul. yang masih muda-mudi, yang masih umurnya 20 20 tahun. tahunan, 30 tahunan ternyata ada juga yang mengalami disfungsi Banyak ereksi. sebenarnya. Nah, boleh di-spill nggak dok? Maksudnya kayak kira-kira dari usia 20 tahun, 30 tahunan itu mereka tuh penyebab utamanya apa sih? Iya. Sampai akhirnya bisa disfungsi ereksi. Ya, kalau misalnya pada usia yang muda 20 tahunan, 30 tahunan itu memang rata-rata penyebabnya itu faktor psikis atau pikiran ya. Karena kalau misalnya sekarang kan gaya hidup sekarang mungkin targetnya tinggi, tekanan sosial, jadi mudah stres seperti itu, kecemasan, jadi mengganggu performa di ranjang. Kemudian juga tidak kalah pentingnya juga kesehatan hormon. Jadi kalau misalnya pada muda-muda ini nih, kalau misalnya dicekin hormonnya, kadang-kadang hormon testosteronnya rendah juga meskipun masih muda gitu. Jadi ada penyebab fisik juga. Itu yang masih muda-muda ternyata cek hormon dulu ya dok ya. Iya, cek hormon juga penting. Jadi kita disarankan mungkin ya dok untuk cek hormon apa tadi testosteron ya. Jadi hormon itu yang mungkin ada kaitannya nggak dok sama dengan disfungsi ereksi ini? Iya, ada banget. Memang untuk bisa
menyebabkan ereksi yang maksimal itu diperlukan hormon testosteron yang optimal gitu. Jadi hormon ini buat reproduksi bagus, buat kesuburan bagus, buat seksual juga bagus. Oh, berarti penting juga ya peran hormon testosteron itu ya. Sebenarnya selain testosteron ada hormon yang lain juga yang gak kalah penting, yaitu hormon prolaktin. Prolaktin. Iya. Oke. Gimana kalau misalnya pada seseorang yang stres berkepanjangan atau di alam bawah sadar itu kadang-kadang prolaktinnya tinggi. Nah, kalau prolaktinnya tinggi itu juga bisa menyebabkan gangguan gairah dan juga disfungsi seksual juga. Oh, oke. Berarti ada 2 yang disarankan ya untuk cek kadar hormon, 1 testosteron dan 1 Prolaktin. Oh, prolaktin. Oh, saya pikir prolaki. Berarti prolaktin ya, 2 itu. Baiklah. Nah, jadi kan tadi saya cukup tertarik ya pertanyaan Kak Harum itu. Usia 20 tahun saja sudah bisa mengalami disfungsi ereksi, iya kan? Nah, 20 tahun aja udah disfungsi ereksi, bagaimana yang umur mungkin 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas? Itu perbedaan disfungsi ereksinya berbeda nggak sih, Dok, antara usia tertentu dengan usia tertentu? Itu ada perbedaannya atau sama aja atau bagaimana, Dok? Iya. Jadi kalau disfungsi ereksinya kurang lebih sih bisa beda bisa sama, karena kalau disfungsi ereksi sendiri ada derajatnya nih. Oh, jadi ada derajatnya yang udah kita biasanya standarnya seperti itu. Nah, ini bisa dicoba dulu nih. Ini merupakan erection hardness score atau skala kekerasan ereksi. Ada 4 derajat. Nah, bisa dipegang-pegang dulu. Kalau ya derajat yang paling pertama itu sekeras tahu. Aku agak dekat-dekat, agak gemeter gitu. Aman gimana kan dipegang, gitu. Dok? Ya, aman ya. Okay. Boleh ya, Dok? Boleh. Ya. Jadi ini yang apa, derajat apa? Derajat Dok? 1 itu yang sekeras tahu. Oh, sekeras tahu. Oke. Selembut apa sekeras nih, Dok? Antara selembut dan sekeras ya. Oke. Kalau yang kedua itu seperti pisang tapi dikupas kulit. Oke. Oh, jadi kayak Isi pisang tapi pisangnya. udah nggak ada kulitnya gitu Oke. ya. Oke. Oh, ini beda ya. Oke. Kalau yang ketiga itu seperti pisang dengan kulitnya, derajat ketiga. Oke. Oh, jadi pisang ini dengan pisang kulitnya. dengan kulitnya. Iya. Oke, jadi yang ini kayak tahu gitu, Tias Family ya. Yang ini tuh pisang tanpa kulit ya kan? Iya, derajat 2. Yang ini derajat 3 pisang dengan kulitnya. dengan kulitnya. Oke, kalau yang ini, Dok? Nah, ini paling bagus kalau kekerasannya sekeras ketimun. Ah, Atau derajat 4. ini yang keempat sekeras timun. Iya. Kalau saya masih kurang kayaknya. Iya, jadi memang paling ini yang bagus. paling keras ya? Iya, paling bagusnya ini setidaknya derajat 3, derajat 4 itu bisa menciptakan ereksi yang cukup memuaskan. Nah, dikatakan disfungsi ereksi kalau misalkan derajatnya di 1 atau 2. 1 atau 2. Oh, yang ini pun Nggak apa-apa dipegang, Kak, latihan. Iya. Ini lebih lembut ya, terus Iya. yang ini agak keras sedikit gitu ya. Jadi kalau misalkan dikatakan disfungsi ereksi kalau misalkan derajatnya 1 sampai 2. Iya. Kalau normal di angka 3 Atau sampai 4, 4. iya. Kalau misalkan dia di kategori 2 dan 3 gimana, Dok? Nah, itu biasanya ada kesulitan untuk memasukkan atau pas penetrasi ke liang vagina perempuan gitu. Jadi masih kurang puas. Kadang-kadang kalau misalnya nanggung-nanggung harus dibantu tangan gitu. Padahal yang bagus sebenarnya ya dia bisa mandiri aja, nggak harus dibantu tangan. Oh, untuk jadi mungkin masuk. kalau yang derajat 4 ini udah tidak perlu bantuan apa-apa ya, Iya. Dok ya. Jadi yang perlu bantuan itu 2 dan 3 gitu. 3 ternyata bisa mandiri juga. Kalau 2 biasanya harus pakai tangan. Oh, gitu. Jadi yang derajat 3 itu masih oke lah Masih ya oke. gitu. Yang nggak bisa harus dibantu itu 1 dan Iya. 2 gitu. Aku jadi penasaran nih, coba. Coba kalau kita lihat langsung. Iya. Maksudnya kekerasannya, Iya. kita uji kekerasan kali ya. Boleh, Uji boleh. kekerasan ya. Ini saya tuh sebenarnya gini ya, setelah kita mengetahui setingkat kekerasan dengan derajat 1, 2, 3 dan 4 ya. Saya membayangkan ini yang nonton Tias Family jangan-jangan langsung ke kamar mandi ini ya. Langsung Untuk ukur. ngecek sendiri Ngecek gitu sendiri, ya. iya, benar. Boleh sih sebenarnya, tapi di sini kita punya juga ya, Kak Harum ya.
Ada ilustrasinya. Ada ilustrasinya. Iya. Tapi oh ya sama satu lagi dok, ini diukurnya pas lagi kapan? Maksudnya kayak kan kalau misalkan tadi kata Bu Nina kan ya jangan-jangan ini TNS Family yang nonton langsung ke kamar mandi ngecek. Nah kalau lagi ngecek dalam posisi pas lagi tidur gitu maksudnya gitu kan pasti kan yang tofu kan. Nah ini jadi baiknya ngecek derajat-derajatnya ini pas kapan? Pas lagi apa gitu? Iya. Jadi kalau misalnya mau ngecek derajat ereksi bisa saat pas berhubungan seksual atau saat solo karir atau masturbasi saat bereaksi gitu ya, atau pas bangun tidur. Jadi pada pria sebenarnya yang normal pas bangun tidur itu ereksi di pagi hari karena testosteron lagi tinggi-tingginya gitu. Jadi memang kayak yang saya dengar gitu ya dok, berarti itu betul ya, maksudnya pria itu pada saat pagi hari itu selalu mengalami ereksi gitu ya, wajib itu ya. Iya, yang normalnya seperti ya normal itu. seperti itu. Kalau misalkan tidak, berarti dia udah masuk ke disfungsi ereksi gitu, bisa dikategorikan bisa seperti itu bisa ya. Jadi, Jadi langsung segera tuh kalau misalkan TNS Family ini yang pria-pria ya, kalau pagi mesinnya enggak nah itu segera diperiksain tuh kayaknya ada disfungsi ereksinya ya gitu. Ini bukan hal yang tabu ya, ini adalah edukasi untuk kesehatan ya kan, jangan sampai nanti pasangan kita kecewa ya kan. Kalau kecewa nanti ribut ya, jangan sampai itu ya. Nah tadi Kak Harum bilang kita ada simulasinya, ilustrasi. Oh sorry, mau di sini simulasi, ilustrasi. Iya. Kan kalau kayak gini kan agak susah ya melihatnya. Gimana kalau kita lihat langsung aja? Boleh. Lihat langsung. Kita panggil Om Burhan. Om Burhan. Iya. Oke. Terima kasih banyak. Om Burhan tangannya cakep juga ya. Oke. Jangan salah fokus ya para TNS Family ya. Ini ilustrasi derajat apa tadi ya? Ereksi. Kekerasan ereksi. Penis ya dok ya. Iya. Kalau yang derajat 2 dibuka dulu. Oh jadi ini tadi tahu, kemudian tahu sekeras ini. Sefluffy itu. Kalau ini mah kayak spons untuk wajah. Oke. Nah ini kan derajat pertama ya, kayak tahu. Yang kedua ini pisang tapi tanpa kulit. Oh, jadi dia masih ada lembut-lembutnya ya. Lembut-lembutnya. Oke. Jadi kurang lebih kayak ini gitu ya. Oke. Kayak ini. Itu yang derajat 2 ya. Kalau derajat 3 dia pisang tapi dengan kulitnya sekeras ini. Nah ini cukup bagus nih untuk ereksi. Cukup bagus untuk ereksi dan tidak perlu bantuan tangan pasangan untuk melakukan penetrasi ya. Ya jadi memang kekerasannya oke sih. Ini yang paling maksimal. Ini sekeras ketimun. Gitu. Kalau sekeras ini ya sehat gitu ya. Oh iya. Nah timun TNS Family. Jadi ini yang paling bagus ya dok ya. Derajat ini yang paling bagus derajat 4 gitu tingkat kekerasannya. Oke, nah ngeceknya tadi pas pagi hari ya dok ya, pagi hari atau bangun apa enggak atau saat berhubungan seksual atau pas solo karir juga bisa katanya. Oke. Nah dok, setelah kita udah mengetahui nih ya Kak Harum ya, maksudnya tingkat kekerasan dari masing-masing penis ini gitu ya, tentunya kita kan juga ingin ingin tetap sehat. Tentunya semua juga ingin mendapatkan mungkin minimal yang derajat 3 minimal kan. Kalau syukur-syukur bisa derajat 4 gitu. Nah, tadi saya terinspirasi juga nih terkait dengan ada riwayat penyakit 5 tadi kan ya. Nah, misalkan pada saat kita ingin melakukan hubungan seksual gitu ya dok ya, apakah pada saat penis ini ingin ereksi ya, pengen bangun gitu, kira-kira ada nggak sih dok efek ke penyakitnya bisa kambuh gitu pada saat mau melakukan itu, ada nggak sih dok? Kalau misalnya penyakitnya kambuh sih jarang-jarang. Misalkan jantung nih kan, dia kan tahu nih punya jantung, ya kan kalau jantung kan mungkin berdebar kan pada saat ingin libido kan mungkin bergairah gitu. Aduh sampai kena mic saya, bergairah banget gitu kan, itu kan detak jantung
gitu kan. Nah itu bisa mempengaruhi ini nggak ya, kolaps kah atau gimana kah, bisa nggak sih dok Iya. kalau kayak gitu? Jadi sebenarnya itu mitos ya, kalau misalnya ereksi bisa langsung tiba-tiba serangan jantung. Kan orang-orang kadang-kadang takut ya, dok kalau misalnya saya sambil pengobatan ini ngaruh ke jantung nggak sih? Atau saya tiba-tiba kena serangan nggak sih? Nah itu sebenarnya mitos gitu. Karena biasanya yang mitos. terjadi mungkin bisa aja orang misalnya pas lagi disfungsi ereksi, terus minum obat kuat di saat dia nggak sesuai petunjuk dokter, misalnya ada penyakit yang menyertai atau double obatnya sama obat jantungnya kayak gitu. Jadi sebenarnya disfungsi Nggak ereksi, boleh gitu kan ya dok ya, samaan begitu ya minum obat apa-apa iya, tetap obat-obatan harus itu harus sesuai dikonsul. resep dokter Iya, gitu. Oke. Nah jadi itu mitos aja ya gitu, karena kan kadang misalkan ada stigma tuh pada saat itu ereksi kan kayak jadi semacam olahraga gitu kan. Iya. Bahkan ada yang saya dengar itu ada pria olahraga tahu-tahu meninggal karena mungkin itu karena emang jantungnya ya dok ya. Tapi memang sih ada beberapa riwayat penyakit yang kita harus aware nih kalau mau berhubungan seksual, karena berhubungan seksual itu kan seperti olahraga. Dibutuhkan sekitar 5 mats atau setara jalan atau naik tangga gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang punya riwayat jantung atau gagal jantung, nah itu mesti hati-hati, dia sanggup naik tangga apa enggak, mandi sanggup apa enggak. Kalau mandi, naik tangga nggak sanggup, ya hindari hubungan seksual. Berarti jantungnya kurang kuat untuk membantu dia berolahraga di ranjang. Kalau misalkan untuk disfungsi ereksi itu dok, ada nggak sih olahraga tertentu yang harus mereka lakukan gitu dok? Iya, jadi kan kalau ereksi itu sebenarnya masalah di pembuluh darah ya, apakah bisa mengeras atau dilatasi apa enggak gitu. Artinya aliran darahnya itu harus lancar. Untuk aliran darahnya lancar dan bersih itu ya olahraga rutin seperti kardio itu bagus. Misalnya jalan cepat atau jogging, berenang tuh sehat. Dan juga angkat beban yang moderate, yang sedang-sedang itu juga bagus untuk mempertahankan stamina dan juga menyeimbangkan hormon testosteron. Oke, tuh. Bahkan Dokter Widya ada kasih tips olahraga apa yang bisa dilakukan nih untuk kita terhindar dari disfungsi ereksi. Tapi yang paling digarisbawahi adalah konsistensi untuk melakukan olahraga itu secara rutin gitu ya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya nih dok ya. Jadi kalau misalkan secara kesehatan medisnya ada, psikisnya ada, bagaimana sih cara menanggulanginya antara supaya kita tidak terjadi disfungsi ereksi dan juga tidak terjadi 5 penyakit ini dok gitu? Iya, yang pasti kita harus jaga pola hidup sehat. Gimana pun juga nutrisi harus baik, tidurnya cukup, terus olahraga teratur, hindari rokok dan alkohol, dan juga kita menjaga kesehatan mental juga. Gitu. Berarti banyak banget yang harus kita jaga ya gitu. Jadi seringkali pasien yang datang untuk ejakulasi dini, ternyata waktu ditanya memang ada gangguan ereksi.